Jadi begini Sob, mana waktunya Sob? Biar enak kita. Belum lagi, kau aja yang udah nggak sabar mau ngomong. Hah, kau nih. Baik. Mana waktunya? Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi satu persatu. Jadi begini Sob. Pertama-tama kita itu harus melihat ajaran Kristen dari pribadi Yesus. Tidak boleh Anda melihat orang Kristen dari pribadi orang-orang Kristen tertentu yang melakukan kesalahan. Bagaimana ini pola pikir Anda, Sob? Ya, ini kenapa ini kok ada seperti ini nih? Ini kenapa ini ada? Kalau kalah dia kayak gitu. Dia kalah kayak gitu sekarang. Mau kalah Ya. seperti ini sekarang. Lanjut. Jadi begini Sob. Pertama-tama Anda tadi mengatakan begini Sob. Oh, sekarang Uncup yang keok nih. Gini Sob. Pertama Sob, kamu mengatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang melakukan penjajahan, ada orang-orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Pertanyaannya begini Sob, adakah tokoh Yesus sendiri melakukan hal seperti itu? Itu poinnya ke situ Sob. Jangan kita debat kusir mengenai orang-orangnya. Loh, kalau orang-orangnya Sob, banyak yang namanya Muhammad ada di penjara Sob. Kalau masalah itu. Nah, mari kita agak sedikit, tinjauan kita itu agak sedikit lebih berbobot Sob. Mari kita lihat tokoh yang kita teladani. Nah, apa yang dikerjakan oleh sang baginda Sob? Bukankah dia sendiri Sob, dia melakukan memimpin pasukannya untuk menyerang. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Tawanan-tawanan perang Sob. Bahkan ada yang namanya milkul yamin, milikul yamin, di mana di situ ada perempuan-perempuan yang dibawa itu Sob, dan itu boleh dijadikan budak-budak hamba sahaya. Apa mau saya tunjukin ayatnya sama kamu Sob? Hamba sahaya yang engkau miliki hasil daripada tawanan perang. Loh, si unjuk. Coba Sob, tunjukkan ayat di dalam Alkitab di mana Yesus dan murid-murid mereka ngejarah ambil rampasan perang. Cewek-cewek, harta. Nggak ada Sob. Loh, si unjuk bagaimana? Bahkan di dalam hadis dikatakan apa? Aku diutus untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan itu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Makanya jangan heran Sob kalau misalnya nih tadi dia menunjukkan gambar. Inilah Sob cerminan daripada orang-orang yang mengikuti perilaku sang baginda. Nih saya kasih tunjuk Sob. Nih, bagaimana pribadi orang-orang yang mengikuti sang baginda? Nah, ini dia Sob. Gimana sih Uncuk? Lihat. Sorbannya, lihat Sob. Wah, ini Sob, udah ini. Kalau udah teriakan begini sudah Sob. Allahu Akbar. Pecahin kacanya, bakar. Dia tuh kan demo. Ah, ini Sob. Coba Sob, dari pakaian-pakaiannya, dari tulisan-tulisannya apa? Front Pembela Islam. Ini Sob, jelas. Coba Sob, tunjukkan satu perbuatan Tuhan Yesus yang menyuruh orang-orang seperti ini. Adapun ayat-ayat yang kamu kutip tadi Sob, itu adalah ayat-ayat yang tidak kamu tunjukkan secara utuh. Saya kasih tunjuk Sob. Nah, makanya Sob, ini ada saya punya gambar lain. Makanya Sob, tidak heran bahwa kalian setelah melakukan ini, langsung main tunjukin kaos begini. Kelihatan toh? Satu-satunya agama yang mengaku bukan telolis adalah ya ini Sob. Coba pernah nggak Sob ada orang oten ya yang pakai kaos oten bukan telolis? Nggak ada. Cuman agamanya Uncup yang cetak kaos tulisannya aku bukan telolis. Karena apa? Karena memang seluruh jari, seluruh telunjuk menunjuk ke hidung Uncup bahwa Uncup seorang telolis. Wah, ya.
Kemudian, aduh, kurang jadi waktunya ini. Kemudian masalah ayat tadi, Sob. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sob, baca ayatnya secara utuh sampai selesai. Yang dimaksud pedang di situ, Sob, bukan pedang buat motong-motong leher. Itu salah. Makanya Sob di situ pedang untuk membawa pemisahan antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang percaya. Begitu loh. Memang harus dipisahkan. Ya, ayah ibu ya harus dipisahkan. Kalau ayahnya tidak percaya, anaknya tidak percaya, ya dipisahkan oleh pedang tersebut. Itu bukan berbicara mengenai pedang untuk gorok itu, Cok. Nah, silakan. Meninggal Unco pokoknya malam ini. Silakan. Aduh, Dis, ya kalau ku sepakat, ya seperti kata kamu, jangan kita bahas oknum, semua ada oknumnya. Lalu ngapain ya kamu ketika menyerang aku memakai, seperti pakaiannya kayak gini, ya pakaian, perilaku, ajaran agama ya ajaran agama, bedain itu dulu gitu loh. Nah kalau aku memperlihatkan kepada kamu orang yang pakai salib teriak haleluya, lalu bantai orang ada. Kalau di sejarah-sejarah dulu ya kayak gitu. Apalagi tuh dokumenter dari perang salib. Habis semua. Bayangkan kayak gitu. Terus kamu menuduh aku baca katanya ya, baca secara utuh. Mari kita baca secara utuh ya. Kau enggak jelas menjelaskan kitabmu sendiri aja ambigu gitu. Tadi kan aku udah sindir kamu nih. Yesus membawa pemisahan bagaimana pengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Oke? Oke? Jangan menyangka membawa damai. Di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus. Melainkan pedang. Gak mungkin dong pedang buat kupas bawang. Udah kusindir. Masih aja dia gak ngerti ya. Gak mungkin pedang buat kupas bawang itu Yesus. Gak mungkin. Lalu apa maksudnya? Nih, pedang itu digunakan dia untuk apa? Memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dari ibunya, dan orang isi rumahnya. Itu pedang digunakan untuk hancurin rumah tangga orang gitu. Terus kamu enggak, kalaunya Lukas 19 nomor 27 tadi enggak kamu jelasin. Kayak gimana tuh? Yesus menyuruh membunuh depan matanya. Kamu belum jawab nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Des. Untuk masalah Yesus ya, kamu minta di manakah Yesus memimpin perang? Ya jelas Yesus kagak pernah berperang. Tapi kalau kamu lihat di Lukas 2 nih ya, di Lukas 3:3 nih, aku bukain sama kamu. Nomor 26. Bentar ya, bukan Lukas 3:3. Sabar. Nih, tadi aku nih. Yesus itu nih ya, Lukas 2:2 rupanya. Kata Yesus kepada murid-muridnya ketika tentara Romawi mau menangkap mereka, apa kata Yesus? Jawab mereka, suatu pun tidak kepadanya tetapi kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa Yesus jual jubah, beli pedang? Buat kupas bawang. Jelas untuk bertahan kepada penangkapan Romawi. Kalau terjadi macam-macam, gak mungkin Yesus nyuruh jual jubah lalu beli pedang buat mereka kupas bawang. Gak mungkin. Yesus pun mengajarkan untuk bertahan gitu. Nah, terkait masalah di mana tuh milkul yamin, katamu kan milkul yamin. Kamu paham nggak apa yang dimaksud milkul yamin? Konsepnya kayak gimana? Coba kamu jelaskan secara rinci sama aku, apa itu milkul yamin? Sok tahu kamu. Terus kalaunya kita melihat di kitab kamu ya, di perjanjian lama, masalah harta rampasan perang itu ada, Dis.
Kalau di perjanjian lama, nih ya, nih, Tuhan kamu ya, kalau kita lihat harta rampasan perang itu di perjanjian lama di zaman Musa udah terjadi, Des. Makanya tertera dalam kitabmu. Di sini ada rampasan perang gadis perawan, Des. 32 gadis perawan diminta Tuhanmu. Buat apa Tuhanmu minta perawan? Ini konsepnya kayak gimana? Kalau milkul yamin jelas harta rampasan perang kan gitu. Ya, ini Tuhan kamu aja di kitab kamu minta 32 gadis perawan. Yang aku bingung kayak gimana cara ngetes perawannya itu gadis. Kedokteran belum ada masalahnya. Ya. Tuh giliranmu rungkak edis malam nih. Baik, saya tanggapi ya. Rungkak kalau ketemu aku.